buka dalam doa. Silakan Monica. Teman-teman Dansar, mari kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan tuntunanmu sepanjang hari ini. Sekarang kami akan memulaikan sesi pembelajaran kimia. Tolong berkati kami dan juga Sir yang akan mengajar kami. Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Monica. Ya, jadi ingatkan lagi untuk siswa-siswa yang belum mengerjakan tugas asinkronus begitu ya. Oke. Jadi kalian itu akan ada formatif di minggu ketiga atau saya cek dulu ya untuk yang oke, minggu ketiga berarti tanggal 13 Agustus kalian itu akan formatif. Nah, berarti kalian akan melihat penjelasan lewat video dan kita akan coba untuk formatif di 13 Agustus itu. Berarti minggu depan ya kalian akan formatif untuk kelas 11. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Apakah sudah bisa melihat screen yang saya bagikan? Oke, terima kasih. Kita akan dalam pembelajaran ini tanggal 5 Agustus 2021 kehadiran. Oke. Pixel, siapa aja yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Mister, kecuali Charles karena izin. Oke. Charles pasti Bra ya. Nah, lanjut kita akan mempelajari agenda belajar kita. Ya, agendanya hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama ruang lingkup termokimia. Yang kedua, kita akan pelajari tentang persamaan termokimia. Baru yang ketiga, kita akan mempelajari tentang penentuan perubahan entalpi ya, perubahan entalpi dengan menggunakan data energi ikatan. Kalau nanti kalau bisa lanjut kita akan menggunakan yang keempat
penentuan delta H dengan kalorimeter. Jadi gitu ya. Nanti kalian akan ada praktikum. Nah, untuk berarti ini sudah mengingatkan ya. Oke, lanjut dengan yang pertama, agenda yang pertama, yaitu ruang lingkup termokimia. Jadi, ketika kita belajar tentang termokimia, kita harus paham dulu terminologi katanya, ya. Berarti termokimia itu, satu lagi, notes-nya adalah setiap selesai meeting diharapkan untuk mengirimkan catatan di buku catatan. Di buku catatan ini difoto dan diupload di meeting chat. Sorry, bukan, jangan di meeting chat ya, di chat pribadi. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya untuk termokimia. Jadi termokimia itu berasal dari thermal. Kemudian yang kimianya itu kalau kita mempelajari ilmu kimia, berarti kita akan mempelajari yang namanya ikatan kimia. Jadi thermal ini berasal dari kata panas, ya. Kemudian kimia ini berasal dari ikatan kimia, ya, atau bisa juga disebut sebagai reaksi kimia. Oke. Nah, saya menjelaskan yang catatan pribadi. Kadang-kadang kalau misalnya di kelas 12, kita akan kembali lagi di catatan sebelumnya, begitu ya. Nah, kalau kalian pakai catatan digital, biasanya cepat hilang. Jadi, dari mana sih saya akan menjelaskan dari awal ini, yang akan saya jelaskan itu dari mana panas berasal. Oke, itu dulu yang saya mau tanya, gitu ya. Oke, mungkin saya akan tanyakan pada kalian, menurut kamu dari mana datangnya? Maksudnya, kenapa bisa ada panas gitu? Panas dari matahari, panas dari misalnya panas tubuh, panas dari mana saja yang bisa kalian lihat, dari memasak air dan sebagainya begitu. Kira-kira asal muasal panas itu dari mana ya kira-kira ya? Matthew, silakan dijawab Matthew. Halo, Sir. Ya, silakan. Asal panas dari
Reaksi kimia, Sir. Dari zat kimia. Oke. Ya. Alasannya apa dari zat kimia? Apa ya? Kayak Kalau ada panas reaksi begitu, Sir. Nah, kalau Apa, panas Sir? matahari gimana? Aduh, kurang tahu, Sir. Oke. Sebenarnya ada kaitannya juga ya. Oke. Kemudian berikutnya dari Cesa, silakan Cesa. Kira-kira panas itu dari mana ya? Menurut saya dari energi, misalnya dari suatu energi dengan energi lain terus disatukan, begitu, Mister. Oke, ya. Jadi saya akan jelaskan sebenarnya panas itu datang dari mana. Nah, oke, jadi kita lihat. Kita ini ya, mengingat teori tentang atom. Nah, khususnya yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Oke. Jadi Niels Bohr itu bilang seperti ini, bahwa atom itu seperti susunan tata surya, ya. Jadi susunan tata surya. Jadi kalau misalnya atom itu semacam elektron, semacam tata surya. Jadi planet mengelilingi matahari. Berarti ini elektron mengelilingi inti atom. Contoh misalnya ini inti atom ada 3, misalnya ya. 1, 2, 2. Banyak lah. 4, 5 ya. Kemudian ini protonnya warna hijau saja. Selanjutnya ada elektron ya, elektron yang berputar mengelilingi inti. Bagian ini adalah disebut inti. Ya, jadi ini elektron. Ya, kemudian ada lintasan gitu ya, karena ini 2. Nah, ini ada terjadi interaksi begitu ya. Jadi ini gaya tarik menarik seperti gaya tarik matahari terhadap planet. Sedangkan ini gaya tarik proton terhadap elektron, gaya tarik listrik. Oke. Jadi elektron berputar mengelilingi. Kalau di sini ada 5, berarti ini sisa sudah ada 2, berarti di sini 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi ini elektron bermuatan minus. Oke. Nah, anggaplah ini adalah elektron A. Kemudian sebentar. Oke. Menurut Niels Bohr ya, jadi ini menurut Niels Bohr yang pertama bahwa elektron saya singkat saja sebagai E minus ya. Elektron E yang bermuatan minus itu mengitari inti karena memiliki mengitari inti dengan energi tertentu ya. Jadi dengan energi tertentu. Saya sudah jelaskan ini yang lalu ya. Jadi seperti yang waktu lalu saya jelaskan bahwa ada elektron yang berputar kalau misalnya di wahana air begitu ya. Jadi dia diam, ada lintasannya dan energinya tertentu begitu besar gitu ya. Dan tidak akan hilang. Nah, kemudian elektron mengitari inti dengan energi tertentu. Kemudian yang kedua adalah ternyata elektron ini ya
Jadi elektron ini ternyata dia bisa pindah ke lintasan-lintasan selanjutnya. Contoh misalnya ini lintasan, misalnya ini lintasan 1, lintasan 2, dan lintasan 3. Jadi elektron itu dia bisa pindah, ya. Kalau misalnya di sini dia bisa pindah ke sini, ke lintasan kedua. Jadi tapi harus ada yang namanya, kalau dia mau pindah itu harus ada yang namanya energi yang menabrak, begitu ya. Baru dia bisa pindah ke atas, gitu. Nah, jadi elektron itu bisa pindah lintasan. Elektron itu bisa pindah lintasan dengan menyerap energi. Oke. Kemudian yang ketiga, dia bisa balik. Nah, ini disebut sebagai keadaan tereksitasi atau terkeluar. Oke. Kemudian yang ketiga, elektron yang sudah tereksitasi lagi harus kembali lagi ke keadaan dasar. Dengan melepas energi. Oke. Jadi dia kalau misalnya mau balik lagi ke keadaan dasar, ya, kalau misalnya dia mau balik lagi ke sini, ya, dia akan melepaskan energi. Oke, jadi ini menyerap, nanti ini diserap, dan yang ini melepas. Oke. Jadi inilah kenapa kita bisa tahu bahwa dari mana itu panas itu berasal. Jadi dia bisa menyerap dan dia bisa melepas energi. Jadi energi itu berasal dari pergerakan elektron. Panas yang kita rasakan itu dari pergerakan elektron. Mister, kalau cahaya matahari dong bagaimana? Jangan kalian pikir itu cahaya matahari itu atau panas matahari itu karena dia muncul begitu saja. Tidak. Di dalam matahari itu, helium, hidrogen, itu mengalami reaksi kimia, di mana elektron itu bergerak sedemikian banyak sampai menghasilkan panas, dan panas itu bisa sampai ke kita, begitu. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan listrik dan lampu? Ya sama juga. Listrik dan lampu itu, contoh misalnya lampu neon. Nah, neon adalah unsur kimia. Ketika dipanaskan, elektronnya itu keluar. Ya, atau ketika diberikan aliran listrik, elektronnya itu keluar sehingga akan terkumpul jadi satu panas gitu ya. Ya, jadi panas itu karena adanya pergerakan elektron. Contoh saja gitu ya. Kita akan membuat misalnya ini membuat api misalnya ya. Kalau kita mau membuat api, biasanya kalau kita pakai cara kuno seperti ini, ya, nanti di sini akan muncul misalnya asap begitu ya. Jadi nanti akan muncul asap gitu ya. Oke, nanti dia berasap, nanti tiba-tiba dia misalnya di sini muncul api begitu ya. Oke, jadi nanti akan ada api di sini. Nah, ada api biru, ya, ada api hijau, ya. Oke, jadi tergantung. Nah, kemudian kalau misalnya kita contoh misalnya memanaskan tangan, gitu ya. Kalau kita mencoba untuk memanaskan tangan, nah yang terjadi adalah elektron-elektron yang ada di sini itu bergerak semua dan akhirnya menghasilkan panas. Tubuh kita melakukan yang masih hidup. Kenapa orang kalau misalnya masih hidup itu panas? Karena ada reaksi kimia di situ. Nah, jadi elektron-elektron itu bergerak berdasarkan hal tersebut.
Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditanya dari mana panas itu berasal, itu dari pergerakan elektron. Elektron yang berpindah-pindah. Kalau misalnya elektronnya diam, ya, kalau elektronnya diam, apakah akan ada panas? Tidak, gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kalau misalnya kalian memegang es batu begitu. Ya, jadi karena itu elektronnya diam gitu ya. Tidak ada pergerakan elektron di situ. Oke. Nah, semakin menyusut sebuah benda ya dari keadaan gas ke cair, berarti dia akan semakin dingin. Ya, jadi pergerakan elektron lagi, begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi atom-atom akan semakin merapat, elektron-elektron akan semakin tarik-menarik begitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya dari situ gitu ya. Oleh karena itu, kalau misalnya kita belajar bahwa pergerakan elektron itu bisa menghasilkan panas. Nah, sedangkan ini kita sudah belajar tentang thermal. Nah, bagaimana dengan berarti ikatan kimia gimana dong? Berarti kalau reaksi kimia, kalau kita belajar kimia, ya, kalau kita belajar kimia, ini belajar tentang reaksi kimia. Yang artinya ini belajar tentang ikatan kimia. Apa artinya ikatan kimia? Ikatan kimia itu adalah bergabungnya atom yang satu dengan yang lainnya. Atau lepasnya ya, lepasnya atom dalam suatu molekul. Itu kalau kita belajar tentang ikatan kimia. Nah, sekarang bagaimana sih atom itu bisa bergabung satu dengan yang lain? Jadi atom itu bisa bergabung satu dengan yang lain karena adanya jadi atom bergabung dengan atom yang lain ya, dengan atom yang lain itu karena ada interaksi. Itu karena atom memiliki proton dan elektron. Oke, jadi dia memiliki proton dan elektron yang saling berinteraksi. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi atom bergabung dengan atom yang lain karena di dalam atom itu sendiri memiliki proton dan elektron yang saling berinteraksi. Saya kasih contoh misalnya ya. Saya kasih contoh. Misalnya begini. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Oke. Jadi dia memiliki oke. Kemudian di sini berarti 1, 2. Misalnya ada oke. Jadi ini berinteraksi satu dengan yang lain. Semua saling menetralkan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini misalnya kita tuliskan ini sebagai atom A. Kemudian ada atom B. Kemudian
proton. Oke. Nah, ini juga berinteraksi ya. Nah, pada saat misalnya ini atom B, ini dalam jarak yang berjauhan, ya, dalam jarak yang berjauhan. Nah, maka A dan B, kalau dia berjauhan, ini A dan B tidak saling berinteraksi. Ya, karena jauh begitu. Yang berinteraksi itu cuma antara proton dan elektron yang ada di dalam. Tetapi kalau misalnya ini sudah berdekatan misalnya ya. Misalnya ini sudah berdekatan. Hanya seperti oke. Kalau misalnya dia sudah berdekatan, maka akan terjadi interaksi. Ya. Jadi dia lebih dekat lagi begini. Kalau dia sudah berdekatan seperti ini, ya, berarti nanti di sini akan terjadi interaksi antara elektron yang ini, ya, dia akan segera untuk tertarik ke sini, begitu, ya, dan elektron yang ini akan tertarik ke sini, masuk sini. Nanti dia akan saling menggunakan dua lintasan yang sama, begitu, ya. Nah, pada saat mereka terjadi berdekatan, sudah mulai terjadi interaksi. Ini mekanisme terjadinya ikatan kimia, gitu. Nah, pada saat dia terjadi berdekatan seperti ini, maka dua elektron dari A dan B, ya, elektron A dan elektron dari yang B, ini akan bergabung dalam satu lintasan, di mana lintasannya itu melebur, ya. Nah, saya kasih contoh, misalnya dia akan jadi begini ya. Jadi ini. Dia akan melebur, contoh misalnya di sini saja. Oke. Jadi ini akan mengalami peleburan, ya. Dia akan mengalami peleburan di mana ini akan menjadi yang namanya elektron dua ini akan mengikatkan dua proton yang ada dan ini akan menjadi elektron pengikat. Ya. Jadi elektron pengikat ini dari A dan B yang berdiri masing-masing menjadi sebuah molekul AB. Ya. Nah, saya pindahkan ini saja ke atas dulu. Oke. Jadi untuk yang elektron pengikat ini, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ikatan kimia melibatkan interaksi antara proton dan elektron. Sorry, ini agak hang. Proton dan elektron.
Nah, jadi ketika dia terjadi interaksi di sini, proton dan elektron, maka akan terjadi ikatan kimia. Nah, kalau ada proton dan elektron, maka di sini akan terjadi ada yang melibatkan dibutuhkan yang melibatkan energi, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ikatan kimia ini, misalnya contoh ya, kalau mau bergabung ada daya tarik menarik. Kalau kita mau kasih putus juga sama seperti kita mau memutuskan sebuah tali yang kita sudah ikat. Kalau kita mau putuskan dia, tergantung ikatannya, ya. Energinya energi tertentu. Kalau cuma benang yang sudah kita ikat, kita kasih putus gampang. Tapi kalau misalnya sebuah tali, kalau kita mau kasih putus, tali rafia misalnya, kita sudah ikat dengan kuat, kita mau kasih putus, itu sangat-sangat sulit kalau kita mau pakai tenaga kita sendiri. Begitu ya. Nah, jadi membutuhkan energi untuk, melibatkan energi untuk menggabungkan atau melepas atau memutuskan ikatan kimia. Ya, jadi dia melibatkan energi. Entahkah dia sini akan endoterm, akan melepas, akan membutuhkan energi, atau akan melepas energi. Ya, jadi kalau membutuhkan energi, istilahnya ini disebut sebagai endoterm. Warna biru saja. Endoterm. Dan melepas energi itu disebut sebagai exotherm. Oke. Jadi seperti itu ya. Sangat aneh memang. Oke. Nah, sekarang kalau kita belajar antara ikatan kimia, itu bisa putus dan bisa juga disambung begitu. Nah, jadi saya kasih contoh begitu ya. Kalau NaCl misalnya ya, NaCl itu berasal dari persamaan kimia, ada 11 proton dan Cl itu 17, jadi Na itu akan melepas 1, Cl itu butuh 1, sehingga mereka saling membutuhkan dan nanti saya akan jelaskan di dalam video ya. Jadi saya akan buat video mengenai ikatan kimia. Oke, nanti saya akan minta kalian untuk melihat video tersebut. Nah, oke. Jadi kita sudah lihat di sini bahwa ikatan kimia itu melibatkan energi. Saya kasih contoh ya. Contohnya misalnya makanan atau gula ya. Kalau kita makan itu biasanya akan untuk supaya jadi energi itu akan melibatkan gula gitu ya. Jadi di sini C6H12 O6 tambah dengan O2. Jadi pembakaran itu selalu melibatkan O2 yang selalu akan menghasilkan CO2 tambah dengan H2O. Gitu.
Oke, nah kita akan masuk ke dalam, langsung saja kita masuk ke persamaan termokimia ya. Yang kedua itu adalah persamaan Nah, persamaan termokimia Oke, jadi persamaan termokimia itu ada persamaan kimia ya yang mulai yang disebut sebagai reaktan dan produk, dan ada juga yang sebentar ya, sering mengalami error ya ketika oke. Ketika sedang mengerjakan penulisan di whiteboard ini ya. Oke, jadi ada di sini nanti ada persamaan kimia dan juga ada perubahan entalpi ya. Perubahan entalpi ini disebut sebagai delta H. Nah, apa itu entalpi? Entalpi ini adalah perubahan panas. Oke, jadi perubahan panas. Nanti kita akan lihat bagaimanakah dia bisa menghasilkan panas. Kita tahu kalau yang namanya pembakaran ya, ini sudah pasti melibatkan oksigen, begitu ya. Jadi persamaan termokimia itu ada reaksi kimia atau persamaan kimia ya. Kemudian ada reaktan, ada produk ya. Kemudian juga ada yang namanya delta H. Oke, jadi ada delta H. Nah, sekarang ini disebut sebagai persamaan termokimia. Ada persamaan kimia dan ada perubahan panas atau entalpi. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang untuk persamaan termokimia ini kita bisa menghitung delta H-nya, gitu ya. Jadi, tapi sebelumnya kita harus melakukan penyetaraan reaksi, gitu ya. Oke, penyetaraan reaksi. Oke, kita penyetaraan reaksinya. Tentu saja ya, langsung ya.
Penyetaraan reaksi. Berarti C6H12O6 tambah dengan O2 menghasilkan CO2 tambah dengan H2O. Oke. Nah, lihat di sini C-nya ada berapa? C6H12O6 tambah dengan O2 menghasilkan CO2 tambah dengan H2O. Oke. Nah, kita akan melakukan penyetaraan reaksi. Kalian lihat di sini, C-nya ada berapa? C-nya ada 6, gitu ya. C6 itu adalah milik dari ini ya. Milik dari 6 itu hanya khusus milik dari C saja. Berarti C di sini ada 6. Ya. Berarti kalau kita mau menyetarakan reaksi, berarti kita bisa tulis di sini. 6. Nah, di mana 6 ini sudah menjadi milik C, 6 kali 1 dan 6 kali 2 ya. Kenapa 2? Karena 2 ini khusus untuk milik dari O, bukan milik dari C. Jadi C di sini 1 kali 6, 2 oksigen 2 kali 6 ya. Jadi kita akan menghitung jumlah total unsur yang sama di sini. Unsur-unsur yang di sini jumlahnya harus sama di sana. Karena C di sini cuma ada 6 dan di C di sini cuma 1, maka kita tambahkan angka koefisien di depan sini. Begitu. Oke. Sehingga selanjutnya adalah hidrogen ada 12. Hidrogen ada 12. Sedangkan hidrogen di sini cuma 2. Berarti kita tambahkan angka koefisien 6 supaya 6 kali 2 ya, 6 kali 2 dan 6 kali 1. Kalau kita total di sini oksigen itu ada 12 tambah 6 berarti di sini ada 18. Oke, kita tuliskan saja. C di sini berapa? C di sini 6. Hidrogen di sini sudah ada 12. Oksigen di sini ada 6 tambah dengan 2 berarti 8. Oke. Kemudian C di sini ada sudah jadi sama dengan 6. Ya. Tadinya cuma 1. Karena C kali 6 berarti dia sudah jadi 6. Kemudian untuk yang hidrogen, karena orang lihat urutan ini, untuk yang hidrogen tadinya dia cuma 2, sekarang sudah 12. Tadinya cuma 2. Oke. Dan oksigen di sini kita hitung ya. Sudah berapa ini? 6 kali 2, 12. Tambah 6 kali 1, berapa? 18. Tadinya totalnya adalah cuma 3. Oke. Nah, sehingga yang harus kita lakukan, karena di sini yang berbeda itu 18 dengan 8, maka kita kalikan di sini dengan angka koefisien 6. Ya, angka koefisien di sini 6. Sehingga dia akan berubah menjadi salah. Oh, betul. Ini 6 kali 2 tambah 6 di sini. Akhirnya dia jadi totalnya adalah 18. Oke, jadi ini sudah setara ya. Oke, persamaan reaksi setaranya saya tuliskan seperti ini. C6H12O6 tambah dengan 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah dengan 6H2O. Ini sudah setara semua. C6 sama, 6 sama, H sama, H sama, O sama, O sama. Gitu ya, Osama bin Laden. Oke, jadi ini sudah sama semua. Jadi untuk persamaan termokimia, kalau orang mau mencari persamaan kimia termokimianya berarti delta H di sini itu berapa? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan reaksi kimia. Jadi kita akan belajar pembakaran ini. Jadi ini akan masuk ke dalam tubuh. Makanan kan masuk dalam tubuh akan kita bakar kan? Akan dibakar oleh oksigen dari darah. Gitu ya. Akan mengalami pembakaran. Ya, jadi akan di dalam yang nanti akan keluar di nafas begitu.
Kita selesai jam berapa? 9.35. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, jadi silakan buka buku paket kalian. Oke, saya ambil dulu buku paketnya. Oke. Oke, silakan kalian buka halaman 81. Oke, halaman 81. Oke. Delapan 81 di energi ikatan rata-rata. Boleh dilihat di situ. Oke. 11 apa? Oke. 11 Mia B yang ini kah? Atau Mia? A, Mister. 11 Mia. Oke. Jadi di situ ada energi ikatan rata-rata. Nah, ikatan C dengan H, ikatannya berapa? Jadi kalau kita membentuk ikatannya, itu membutuhkan energi yang sekian, gitu ya. Energinya bisa menjadi 413. Oke. Sudah? Nah, jadi kita uraikan terlebih dahulu ya. Kita uraikan terlebih dahulu. Berarti ini oke, jadi kalau misalnya gula itu ya, kalau gula itu dia ada 6 C-nya, 1 2 3 4 5 6. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian ada 11 ya. Ada 12 oksigennya, hidrogennya. Kemudian oksigennya ada 6. Oke, jadi masing-masing ini dia terikat oksigen. Jadi di sini 1, sini 2, sini 3. Biasanya dia pada posisi ini ya. Oke. Jadi dia posisi oksigen, kemudian
Jadi salah ini. Ini O, di sini O, di sini juga O. Ya. Oke. Oksigen itu harus memiliki, ini lambang dari ikatan kimia, begitu ya. Nah, kemudian ini ada hidrogen, ini ada hidrogen, ini ada hidrogen, ini ada hidrogen, dan di sini ya, jadi seperti ini adalah ada hidrogen juga, ini ada hidrogen, dan di sini ada hidrogen, di sini ada hidrogen, di sini ada hidrogen, ini ada hidrogen, di sini ada hidrogen, di sini ada hidrogen. Oke. Nah, jadi kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, kemudian tambah dengan oksigen. O2 itu seperti ini. Ya. Oke. Karena di sini ada 6, kita tuliskan di sini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lihat di sini CO2 juga ada 6. Ya, ini semua ikatan kimia ya. Yang akan kita putuskan. Oke, jadi ini CO2. Oke. Tambah dengan H2O. 6 juga. Nah, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini agak ribet ya rumusnya. Oke. Jadi untuk menggunakan data energi ikatan, ya, rumus yang digunakan itu ada di halaman 82, ya. Jadi rumusnya untuk menentukan energi ikatan, kita akan menentukan delta H-nya sama dengan berapa. Oke. Jadi kita akan pakai rumus energi ikatan seperti ini. Delta H sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurangi dengan jumlah energi ikatan produk. Oke. Itu rumusnya. Sudah? Sekarang ada yang mau tanya sampai sini? Ini kalau kalian lihat garis-garis ini itu namanya adalah ikatan. Oke? Coba kalian lihat. Kita akan lihat jenis-jenis ikatan di tabel energi ikatan. Ya. Itu ada ikatan tunggal. Jadi yang ini ada ikatan tunggal ya. Ini ikatan tunggal, ikatan tunggal. Ini yang namanya ikatan rangkap. Jadi ada 2 elektron di sini. Nah, kalau saya mau jelaskan, contoh misalnya ini CHO, gitu ya. Secara agak panjang ya, nanti waktunya tidak cukup. Oke. Jadi kalau kita lihat ada ikatan-ikatan apa saja di sini. Saya kasih contoh ya. Misalnya ini.
ada ikatan C dengan H. Oke. Bisa nggak kita hitung C dengan H-nya berapa? Tolong satu orang hitung C dengan H. Saya hitung dulu saya kasih contoh ya. C dengan H. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Berarti di sini ada 7. Berapa ikatan C dengan H? Coba lihat di situ. Berapa energi ikatannya? Berapa joule? 413. Ya, ada 413 kilojoule per mol. Oke. Selanjutnya, ikatan apa lagi yang ada di sini? Kira-kira? Boleh lebih produktif ya. CO. C dengan O. C dengan O ada berapa? C dengan O itu ada 2 jenis ikatan. Ada yang cuma ikatan tunggal, ada yang 2 rangkap. Kita C dengan O. Ada berapa C dengan O? 5. 1, 2, 3, 6. 4, 5. Betul, 5 ya. 5. Berapa ikatan C dengan O? 358. 358 kilojoule per mol. Oke. Ikatan apa lagi? H dengan O. Ya, oke. H dengan O. Oke, jadi H dengan O atau O dengan H sama. O dengan H. Berapa O dengan H? 463. Sorry, ada berapa ikatan? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berapa dia punya ikatan? 463. 63. Ini energi yang kita akan keluarkan ya. Kalau kita memutuskan ini ya. O dengan A masing-masing. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ikatan apa lagi? Ikatan C dengan O. C dengan O yang rangkap 2. Berapa? Cuma 1. Ya. Kali dengan C rangkap 2 di bagian belakang kalau tidak salah. 799. Nah, 799 kilojoule per mol. Ya, ada di bagian halaman, bisa dilihat di halaman 82 tabel paling atas. Oke. Ikatan apa lagi? Kira-kira? Ikatan C dengan C. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kali dengan berapa? 348. Berapa? 348. 48. 348. Ya. 48 kilojoule per mol. Oke. Bolehkah kalian jumlahkan dengan cepat? Berapa jumlahnya? Totalnya berapa di sini? Oke, yang lain cari. Berarti yang lain lihat di sini ya.
Ada ikatan apa dengan apa ini? O dengan O, ya. Ikatan O dengan O ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini O, ikatan O ada 6. 6 kali dengan oksigen kali berapa? 495. Yang rangkap 2 itu? 495. 495. Kilojoule per mol. Oke. Kemudian ini yang berapa DP hasil ini? Nah, nanti hasilnya oke. Ya. Jadi akan menghasilkan C dengan O. Ikatan C dengan O itu ada berapa ikatannya? Coba hitung. C dengan O. 1, 2. 6. Ada 1, ada 2. Itu baru 1 molekul. 12, Mister. Nah, berarti ada 12. Kali berapa C dengan O? Nah, ini ya. 799. 799 ya. Kemudian H2O. Ini tambah ya. H dengan O berapa? OH. 463. Oh ya, OH ada berapa DP ikatan? Ada 12 juga. Ya. 12 kali dengan 463 kilojoule per mol. Jadi sudah dapat DP hasil? Ini berapa hasil kalinya? Nanti kita masih baku tambah. 9.535. 9.535. Kalau yang ini yang C6 H12 O6. Baru yang ini berapa? Berapa? 4.455. Ini 4.000. 4.000. Yang 6 kali 495, Mister. Iya. 405. 2970 kalau 6 kali 495. 470. Sorry, Mister, kita yang salah. Oh, berapa? Ini yang O2, 6 O2. Berapa total? 2970. 2.970 ya. Oke, kalau yang ini dah? Yang 9588. berapa? Berapa ini? 9588. 9588. Begitu. Oke, Iya, ini Mister. berarti tambah dengan 5.556. berapa? 5.000 5.556. 556. Begini ya. 6H2O. Oke. Nanti orang bisa kasih masuk begitu ya. Orang kasih masuk ini. Total ini kan reaktan tuh. Kemudian dikurangi dengan total ini. DP hasil pasti minus. Kalau minus berarti dia adalah eksoterm. Ya, berarti dia akan panas. Namanya pembakaran pasti panas. Makanya trompet tubuh akan selalu panas kalau makan banyak-banyak. Ya, panas itu akan disimpan jadi lemah. Oke, kita sudah selesai ya. Sorry ada lewat banyak. Oke, kita akan segera langsung Jo ke siapa wali kelas Pak Reinhard Kang.
Mister langsung end meeting ya. Oke, Mister.